Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Mona Ratuliu bisa kembali menemani Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Anda yang ingin mencurahkan isi hati Anda silahkan menelpon ke 0218511836 mengenai unek-unek Anda, atau mungkin Anda sedang sedih, sedang kesal, atau mungkin sedang resah. Bisa Anda menelpon ke 0218511836 karena sudah hadir di sebelah saya seorang ustadz yang nasihatnya mujarab sekali. Wah, siapa lagi kalau bukan Ustadz Othman Omar Shihab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking mujarabnya udah seger banget pagi Masya hari Allah. ini. Subuh kan. Dan Ustadz, hari ini sebelum kita mulai dan sebelum pemirsa juga memulai hari-hari Anda, bisa diawali dengan doa ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la takhsha wa min batnin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min salatin la turfa' wa min nafsin la takhsha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tak tenang, dari hati yang tak pernah khusyuk, dari perut yang tak pernah merasa kenyang, dari doa yang tak dikabulkan, dari salat yang tak kau ijabah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Pak Ustadz, kalau minggu lalu kita selalu mengawali dengan pembacaan email. Hari ini di pagi hari ini sudah ada yang mau curhat Ustadz, seorang ibu rumah tangga. Bismillah, silahkan. Namanya Ibu Sasa. Ibu Sasa nih ingin curhat gimana ya caranya mendidik anaknya untuk sholat. Nah, seperti apakah curhat Ibu Sasa? Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Nama saya Marisa, saya ibu rumah tangga. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang bagaimana mengajarkan ibadah untuk anak pada usia yang masih muda. Jadi mengajarkan ibadah di usia dini tanpa melakukan kekerasan. Karena beberapa contoh yang sudah terjadi pada teman-teman saya yang juga ibu rumah tangga, itu mereka menggunakan kekerasan, sedikit ya menggunakan kekerasan seperti mencubit, memukul pada anaknya biar anaknya melakukan ibadah. Nah, saya sebisa mungkin mau menghindarkan itu dan kalau bisa mengajarkannya jadi lebih mencintai dengan sendirinya tanpa harus kekerasan. Seperti contohnya sekarang ini Pak Ustadz, anak saya sih sekarang sudah senang kalau ada saatnya ada azan maghrib, dia udah tahu ibu itu Allah gitu, berarti artinya sholat gitu. Cuman ya karena masih kecil jadi kadang-kadang suka yang nangis kalau saya lagi sholat gitu, tarik-tarik gitu, mau kenanya ditarik-tarik gitu. Jadi ya pertanyaan saya tadi yang awal balik lagi adalah bagaimana mengajarkan ibadah sholat pada anak seusia dini mungkin tanpa kekerasan. Terima kasih. Wah, kalau begitu saya ikutan curhat deh Bu Sasa, gimana tuh Ustadz? Kan ini kita udah turun-menurun nih, kalau nggak sholat dicubit. Nah, gimana, ada cara lain nggak Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para keluarga Nabi itu mengatakan, didiklah anakmu bukan pada zamanmu. Jadi kita mendidik anak kita bukan metodologi kita. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajarkanlah anakmu dari umur 3 tahun untuk membaca tahlil. Membaca tahlil la ilaha illallah, jadi dia goyang-goyang sama kita gitu. Kemudian umur 4 tahun ajarkanlah dia berselawat kepada nabinya. Kemudian umur 5 tahun biarkan dia bermain air untuk berwudu bersamamu. Umur 6 tahun, ajaklah dia sholat di belakangmu, biarlah dia sholat. Dan ajarkan dia umur 6 tahun bacaan-bacaan sholat. Dan yang ketujuh, apabila umur 7 tahun, apabila dia tidak sholat, cubitlah dia. Nah, pengertian cubit ini kadang-kadang dari kecil tidak diajarkan dulu tuh untuk dia bertahap, tahu-tahu umur 7 ya dicubit. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam itu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh anakmu itu adalah keratan jantungmu, kecilnya adalah pangeran untukmu.
auladukum bita'atukum. Ya kan? Kemudian atfalukum umaraukum kabirukum adalah a'daukum. Anak yang kecil itu adalah keratan jantungmu. Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan sentuhan kasih sayang terhadap yang di bumi, yang kecil itu, anak-anak kecil itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadamu. Nabi mengatakan man lam yarham la yurham. Jika engkau tidak memberikan sentuhan kasih sayang kepada mereka, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang. Nah, jadi bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Bukan dengan kekerasan, dengan kecintaan yang Nabi Muhammad SAW. Nabi dalam hadis yang lain mengatakan apa? Dari umur 1 sampai 7 biarkan dia bermain. Ya. Nah itu tadi, udah lengkap banget tuh Ustadz ya dari Iya, umur jelas. berapa tadi? 2 tahun, 3 tahun udah diajarin ya. Kemudian 4 dan lain-lain. Baik, Ya. untuk Anda yang masih mau curhat ke 021 8511 836. Tapi tunggu sebentar ya, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Curhat Bareng Ustadz. Dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda pemirsa yang berada di daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Dan Anda masih bisa menelpon ke 021 8511 836 untuk mencurahkan apa saja isi hati Anda. Anda yang sedang sedih, resah atau mungkin agak sulit menentukan pilihan, karena di sebelah saya sudah ada Ustadz Otman Sihab. Ustadz, Iya. gimana nih masalah yang tadi, saya juga masih pengen Ya, curhat tadi nih, kita Ustadz. belum selesaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik itu membagi 3 tahapan dalam umur dalam mendidik anak. Yang pertama umur 1 sampai 7 tahun. Faliyab abu. Nabi mengatakan biarlah dia bermain. Memang waktunya dia bermain. Iya. Nanti nggak lucu umur 40 tahun dia bermain lagi ya kan. Jadi umur 1 sampai 7 itu biarlah dia bermain. Jangan terlalu banyak dilarang sana, dilarang sini. Bahkan anak umur 2 tahun aja udah disekolahkan berbagai macam. Jangan dibebankan, jangan memberikan beban kepada anak. Dari umur 1 sampai 7. Dulu tuh saya masih ingat waktu sekolah dulu tuh pakai begini, masih udah sampai apa belum kan begitu. Iya, iya. Nah itu pendidikan Belanda yang luar biasa yang mengambil dalam Islam, maksudnya kalau belum cukup biarlah dia bermain. Seperti itu. Yang kedua, dari umur 7 sampai 14, arahkan permainan-permainan dan beritakan ini loh permainannya. Ya kan, dijelaskan permainan itu. Dari umur 14 sampai umur 21 tahun, tanamkan filsafat-filsafat permainan. Untuk apa dia sholat, untuk apa dia berpuasa, nah seperti itu, sehingga dia betul-betul ibadah itu dalam kecintaan. Ketika dia Itu memiliki, tadi sebenarnya Ustadz yang dicari, betul, kan? yang ya itu apa buahnya seperti itu. Ketika dia ada sesuatu problem, dia punya Allah Subhanahu, dia punya Tuhan yang tempat dia mengadu, dia tempat dia curhat seperti itu, ya kan. Nah jadi biarlah anak umur 2 tahun, 3 tahun dia mau main air, wudhu, kemudian dia mau pakai mukena lagi, Iya. biarlah, kan masih Pakai mukena lucu-lucu, ibunya. ya kan, seperti itu nggak apa-apa. Gitu, jadi Iya. nggak apa-apa ya Ustadz ya, pokoknya Iya. yang ditanamkan hanyalah bermain dan tetap yang penting kecintaan terhadap ibadah itu tadi yang harus kita cari ya Betul, Ustadz, jangan ya. ada pemaksaan untuk mereka yang di bawah umur 7 tahun itu. Baik, Ya. sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Mbak? Ini dari Ibu Wardah. Ya, Ibu Wardah, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya. Silakan. Saya kan baru 2 bulan melahirkan. Ya. Melahirkan anak pertama. Ya. Selain itu anaknya langsung meninggal. Gimana? Oh ya, baik Ibu Wardah. Anaknya meninggal di usia berapa Ibu? Pas lahir aja. Oh, waktu lahir. Baik. Iya. Ya, Iya. perasaan Ibu gimana sekarang, Bu? Saya itu gimana ya? Ya, Ibu. Iya, iya. Iya. Saya itu hilang semangat hidup gitu Pak Ustadz. Baik, baik.
pertanyaannya Ibu Wardah? Ada yang bisa Saya- ditanyakan ya? Iya. Gimana gitu? Saya bisa menghadapi semua ini gitu. Baik. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita jawab ya. Baik. Ibu, barang siapa yang melahirkan saja, itu pahalanya besar sekali, Ibu. Apalagi anak ibu itu diambil oleh sang empunyanya, ditabung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti anak ibu, insya Allah, kalau ibu beramal amal soleh, anak ibu menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Ya kan? Itu adalah deposit ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah Bu, hidup ini hanya sekedar menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cinta, tapi Allah lebih cinta lagi kepada ibu. Karena apa? Diselamatkan anak ibu, ya kan, ditaruh di tempat yang paling suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh nanti pada satu saat ketika kita kembali, mudah-mudahan dia menjadi syafaat bagi ibunya, bagi ayahnya, insya Allah. Jangan merasa sedih, itu adalah ketakdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, saya ingin menyatakan Ibu, dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dia cinta kepada hambanya, dia akan uji pada hartanya, pada dirinya, dan pada anaknya. Dan kalau dia sabar dalam ujian itu, Allah mengatakan apa? Nanti di hari kiamat dia datang kepadaku, sungguh aku malu untuk membuka catatannya. Karena kesabarannya aku ampuni seluruh dosa-dosanya dan dia berhak untuk memasuki surgaku. Subhanallah. Nah jadi bersabarlah ibu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada sesuatu hikmah yang terbesar bagi ibu dan bagi anak ibu. Karena ibu sabar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa ibu atau menaikkan derajat ibu, insya Allah. Nah sekali lagi, memang anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaik-baiknya amanah, dia yang maha mengetahui tentang perjalanan amanah itu. Serahkan kepada dia. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apabila tertimpa musibah, ya Allah, katakanlah kami ini darimu dan kami kembali kepadamu. Karena hidup mati kita adalah milik Allah. Kita bukan siapa-siapa. Hidup ini hanya sekedar hak guna pakai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu ibu, bersabar, bersabar, bersabar. Allah akan memberikan yang terbaik bagi ibu. Allah akan memberikan jalan yang terlurus bagi ibu. Kalau ibu betul-betul sabar, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih, yang terbaik, insya Allah. Jangan sedih, sabar kepada Allah, bermohon kepada Allah. Insya Allah ada satu hikmah yang besar untuk ibu. Ya. Baik Ibu Wardah di Tangerang, ini mungkin adalah permasalahan yang cukup berat bagi seorang wanita. Iya ya, Ustaz, jelas, ya. betul. Tapi walau bagaimanapun kita harus terus belajar dan terus belajar untuk bersabar. Baik bagi Anda yang masih ingin mencurahkan isi hati Anda, kami masih ada di 021 8511 836. Jadi jangan kemana-mana karena curhat bareng Ustadz akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Saya Mona Ratuliu dalam Curhat Bareng Ustadz. Dan di sebelah saya sudah ada Ustadz Othman Shihab yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Kalau di segmen sebelumnya sudah ada Ibu Wardah yang mencurahkan isi hatinya sampai meneteskan air mata. Terharu sekali saya Ustadz ya. Yang masalahnya pastinya berat sekali bagi seorang wanita. Setelah ini siapa lagi? Silahkan, kami masih menunggu Anda di 021 8511 836. Sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Iya. Silakan. Ini selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Nah ini saya dari Pak Aris Oh, di Jambi gitu.
Baik, Pak Ya, Aris Pak Ade. silakan curahan Pak hatinya. Aris. Ini saya suatu hari itu saya nih dengan istri gitu Pak. Saya Iya. ada. Nah, jadi saya tuh berhubungan mau istilahnya gitu berhubungan badan dengan istri. Istri Baik. menolak gitu kan. Iya. Nah, terus suatu saat itu nggak terasa mulut saya itu berkata, saya bersumpah tidak akan menyentuh tubuh kamu kan. Oh, Nah, terus jadi saya nggak sengaja gitu Pak Ustaz. iya. Nah, yang saya tanyakan, sahkah saya dalam pernikahan saya dan waktu itu istri saya lagi hamil gitu. Nah, sekarang anak saya udah besar gitu. Nah, yang saya tanyakan sahkah Iya. pernikahan saya atau tidak sah gitu, dan apa solusinya supaya saya jangan sampai terpendam gitu Ya, dalam baik. hati saya ini. Ya, terima kasih Mas Baik. Aris, langsung dijawab Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan rumah tangga itu saya akan urutan dulu, ada hak istri dan hak suami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antaranya kalau seorang istri itu ingin masuk ke dalam surga adalah ada 4 kata Nabi. Yang pertama, sholatlah pada waktunya. Yang kedua, puasalah Ramadan. Yang ketiga, yang keempat ini yang harus betul-betul sekarang ini dijaga. Menutup aurat suaminya, menutup aurat rumah tangganya. Kalau terjadi keributan, jangan sampai memanggil wartawan untuk diekspos. Nah itu, Nyindir Pak Ustadz. karena Allah akan laknat, Allah akan laknat siapa saja yang membuka aib pasangan hidupnya. Yang keempat ialah taatlah kepada istri. Kalau istri mengajak berhubungan, maka tidak ada uzur apapun, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk melaknatnya sampai fajar, kecuali suaminya memaafkan. Nah, tadi si suami kalau istrinya tidak ada uzur itu apa? Dia dalam istihadhah atau haid atau wiladah atau nifas, nah itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada uzur, atau saya rasa hamil pun, seorang yang hamil itu tidak semuanya mood seperti itu. Nah, oleh karena itu biar tahu diri kitanya. Nah, jadi kedua belah pihak itu harus saling menyadari. Nah, janganlah kita bersumpah. Nah, kalau kita bersumpah, mudah-mudahan itu dalam keadaan emosi. Segala sesuatu yang dalam keadaan emosi, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Ya kan, jadi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan zihar, itu bukan li'an. Ya kan, jadi bukan melaknat atau bukan menuduh atau bukan bersumpah dalam arti kata yang sengaja, yang ini dalam keadaan emosional yang tidak terkontrol. Nah, oleh karena itu taubatlah kepada Allah. Fastaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Mohonlah kepada Allah dengan ampunannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Nah, berbuat baiklah terhadap istri, kepada anak. Jangan ada ganjalan di dalam hati kita bahwa nanti rumah tanggaku karena aku sudah begini maka akan rusak. Tidak, ya kan, itu bukan perceraian, bukan apa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kejadian itu terjadi. Syaratnya apa? Menyesal, kemudian jangan mengulangi dan bermaaf-maafan, seperti itu. Nah, jadi dalam rumah tangga itu ada naik turunnya. Kadang-kadang kita lagi cinta betul, kadang-kadang maaf enak betul kan begitu. Nah, jadi harus sabar-sabar dalam rumah tangga. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baiknya bangunan di dunia ini adalah rumah tangga yang didandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pernikahan itu adalah setengah dari agama kita, maka jaga yang setengahnya. Nah, salah satu yang setengahnya adalah apa? Tadi kita berumah tangga, senyum, memberi nafkah, sholat, ya kan, berhubungan, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau tanyakan sesuatu?
Saya cukup mendengarkan saja Iya. Ustadz. Ini nasihat untuk rumah tangga saya juga Oh, sepertinya. sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita yang berbicara, yang Iya. mendengarkan bisa melaksanakan Baik. dari apa-apa yang dinasihati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Oke. rumah tangganya yang sangat harmonis sekali. Subhanallah. Baik Pak Aris, insya Allah Anda menemukan jawabannya hari ini dan semoga rumah tangga Anda ke depannya semakin lancar ya Pak Aris ya. Salam untuk istri Anda juga. Terima kasih banyak Pak Iya, Otman sudah sama-sama, hadir di sini sama-sama, dan kami iya. menunggu lagi loh kehadiran Insya Allah. Pak Ustadz hari-hari selanjutnya. Dan dengan pertanyaan dari Bapak Haris barusan berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan pernah beranjak dari Antv karena besok